kepada Presiden Prabowo, Anda milih siapa? Milih rakyat atau milih oligarki? Ultimatum kepada Pak Prabowo. Kita kasih waktu misalnya dalam waktu 2-3 bulan, PSN PIK 2 harus dihentikan. Mari kita susun rencana untuk mengimbangi negara PIK 1, negara PIK 2 dengan negara Banten. Negara yang dulu kita disinyalir menjadi bagian dari mafia tanah yang mendolimi rakyatnya. Lawan! Di sana ada mafia tanah yang duduk menjadi anggota DPRD Provinsi Banten sekarang. Lambangnya kepolisian Republik Indonesia itu macan hitam, kumbang hitam. Tapi kalau bekerja anehnya pakai anjing. Kalau dulu kita harus berdarah-darah menyingkirkan proses. Lalu kenapa setelah menjadi NKRI malah oligarki yang akan berkuasa di negeri ini? Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya, yang masih butuh like dan subscribe-nya ya, biar bisa mengimbangi anak-anak muda ya, walaupun sudah tua, kalau bisa ya masih produktif, kan demikian ya. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, yang beragama muslim ya, yang berkeyakinan muslim, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga sebulan full tidak ada hambatan apapun dan lancar ya, berkah barokah ya untuk kawan-kawan semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita kritisi ya tentang penjajahan ya, terutama yang ada di Banten, yang ada di Serang dan seputar Jakarta ya, yang dimana diprediksi oleh kakek saya mulai dari ujung Banten sampai pesisir timur Surabaya itu mau dikuasai oleh asing. Itu prediksi kakek saya ya. Jadi di sini di mana ada penjajah ya, itu sejak zaman kolonial Belanda, sejak zaman Jepang, di mana ada penjajah, di situ pasti ada pengkhianat. Di situ pasti ada mata-mata dari kaum yang terjajah ya, yang terjajah malah jadi mata-mata, itu biasa ya. Intinya di mana ada penjajah, di situ pasti ada pengkhianat bangsa ya. Seperti dalam kasus PIK 1, PIK 2 ya, Pantai Indah Kapuk ya, yang dikuasai asing. Jadi bukan proyek strategis nasional yang harusnya untuk rakyat miskin ya, tapi untuk golongan yang kaya raya dan berduit ya. Di sini para pendukung PIK 2 di Banten, yang termasuk golongan yang saya utarakan tadi, dalam dunia penjajahan Belanda ya, termasuk salah satu pengkhianat daripada di mana ada penjajah di situ ada pengkhianat, yang termasuk itu ya. Di sini para pendukung PIK 2 Banten diantaranya adalah Masyarakat Banten Bersatu ya, ada lagi Said Akhil Sirot ya, Said Akhil, Pak Akhil Sirot itu panggilannya Said Akhil Sirot ya, maaf ya Pak Sirot, Pak Akhil Sirot, maaf ya Anda kami sebut namanya ya. Saya duga Anda demikian ya, dan saya duga Masyarakat Bersatu Banten, Said Akhil Sirot dan beberapa ulama yang ada di Banten ya. Jadi Masyarakat Banten Bersatu ya, itu poin yang pertama ya, menggelar doa bersama dan deklarasi dukungan terhadap PIK 2 di Serang Utara, Tangerang pada 23 Februari 2025 ya. Itu salah satu wujud mendukung PIK 2, mendukung asing ya. Poin kedua ya, menyambut baik investasi yang membawa kemajuan dan kesejahteraan. Dan poin selanjutnya menyatakan bahwa pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan aspirasi dan kearifan lokal ya. Itu yang mendukung PIK 2 Banten ya. Yang kedua diduga ya, Said Akhil Sirot Pak Said Akhil Sirot, namanya agak sulit nih ya. Diduga ya, satu, secara terbuka mendukung pembangunan PIK 2 ya pada 6 Januari 2025. Poin yang kedua menilai bahwa PIK 2 memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dengan cara menghidupkan tanah yang terlantar. Ya, ini kata Akhil Sirot. Ya. Poin yang ketiga menyatakan bahwa akses dan fasilitas yang dibangun dalam PSN dapat dinikmati seluruh kalangan masyarakat. Ya. Yang menikmati siapa, Pak? Yang menikmati siapa? Rakyat itu sengsara, tanahnya dirampas, dia terjajah, ditindas, dibeli dengan harga murah, dengan harga yang semena-mena, Pak. Turun ke lapangan, Pak. Jangan cuma naik ke atas. Jangan cuma, saya duga jangan cuma menikmati duit dari asing akuan ya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga, golongan beberapa ulama ya di Banten ya turut hadir dalam deklarasi dukungan terhadap PSN PIK 2 di Balerum Istana Nelayan ya, Kota Tangerang pada 6 Januari 2025. Kalau
kalau salah mohon dikoreksi ya. Maklum ingatan saya sudah agak tumpul ya. Jadi PIK 2 adalah pengembangan besar-besaran yang akan mencapai sekitar 2.650 hektar bosku. PIK 2 akan menjadi pusat kekuatan ekonomi yang memiliki daya tarik yang kuat bagi peluang dan investasi yang menguntungkan bosku. Menguntungkan siapa bosku? Kan cuma menguntungkan asing bosku. Di PIK 1 PIK 2 itu nggak ada rakyat miskin, nggak ada rakyat kecil. Isinya itu warga negara dari sana dari naga itu loh. Nggak ada yang pribumi yang hidup di PIK 1 PIK 2 itu bosku. ya. Untuk selanjutnya ya, langsung aja kita simak. Forum DPD Kecamatan Tanara menolak PSN PIK 2 masuk Kecamatan Tanara Kabupaten Serang Provinsi Banten menolak Tara masuk ke Tangerang. Kita dukung siapa saja. Cukup, terima kasih. Dengan dikawal ya Pak ya. Intinya kita mendukung sepenuhnya investasi ini. Siap. Ya. Oke. Untuk pembangunan Pontianak Serang Utara. Oke, semangat. Oke. PIK 2 dan PT Agung Sedayu Group investasinya masuk ke Banten. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masyarakat Banten bersatu wilayah Serang Utara, Desa Pusar, Kecamatan Tirtayasa Mendukung pembangunan PSN dan PIK 2 dengan harapan kehidupan masyarakat lebih baik. menolak pembangunan sama dengan menolak kemajuan. Banten Maju. Cara yang dihidupkan untuk dibangun oleh swasta agar nilai manfaatnya lebih tinggi. Itu yang saya dapatkan dari penjelasan tadi dari Bapeda. Jadi tidak betul kalau PSN itu merampas tanah rakyat, tidak betul. Oleh karena PSN ini tujuannya baik, program pemerintah, maka MUI layaknya menimbang menjadi pertimbangan untuk memberikan dukungan kepada PSN. Karena ini nilainya manfaatnya besar. Satu, pertumbuhan ekonomi. Kedua, lapangan pekerjaan. Di Banten ini tenaga kerja banyak nganggur. Kalau juga diserap sekitar 30.000 atau 50.000, artinya banyak orang yang terselamatkan dari angka kemiskinan. Ini perlu juga dipertimbangkan oleh kawan-kawan semua untuk melepaskan egoisme, untuk membangun empati kepada kawan-kawan kita yang nasibnya kurang beruntung. Mengapa mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, penghidupan yang layak? Ini perlu dipertimbangkan oleh kawan-kawan untuk juga sama-sama kita mendukung. Kalau kita membela rakyat, carikan mereka pekerjaan yang layak, penghidupan yang layak. Kalau lapar, kasih makan. Kalau bodoh, cerdaskan. Itu dari kita. Ini ada Mas, dan di sini ada masa tandingan ya, yaitu tandingan yang pro dengan kebebasan ya, pro dengan anti penindasan, anti perampasan, anti penjajahan ya, yaitu orang-orang yang menolak PIK 2 ya, yang menolak PIK 2 menurut kakek saya itu adalah para pahlawan yang membela negerinya sendiri dan menjaga kedaulatan Republik Indonesia, menjaga laut, menjaga daratan, menjaga udara di wilayah Indonesia. Inilah beberapa orang, beberapa ormas, beberapa golongan dan mayoritas hampir seluruh provinsi Banten itu menolak PIK 2 ya, karena Pantai Indah Kapuk 2 yang rencananya akan menjadi Pantai Indah Kapuk 11 itu diprediksi oleh kakek saya adalah negara dalam negara ya. Jadi Indonesia dicaplok pelan-pelan sampai lumat kan cerita kakek saya seperti itu ya. Jadi mereka yang menolak PIK 2 adalah para pahlawan ya, pembela kebenaran dan juga mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Untuk selanjutnya langsung aja kita simak lagi. Saya asli berdarah Keramat, berdarah Banten. Saya dengan ketua MUI yang sudah mendukung PIK 2. Lebih baik diganti MUI Pak Haji daripada harus membuat gaduh. Harusnya antum independen, tidak memilih daripada satu pihak yang membayar antum. Tolong tindak tegas kepada MUI pusat maupun MUI kabupaten dan MUI provinsi Banten untuk memecat MUI Pak Haji, agar kami masyarakat dari Kecamatan Pak Haji tidak ada aksi untuk menolak Hasan Basri untuk tetap berlanjut menjadi ketua MUI Pak Haji. Bila mana tidak digubris, bila mana tidak didengarkan, maka kami akan ultimatum. Kami bersama masyarakat. Saya perhatikan ya, para pemimpin kita kan sering sekali mempergunakan kata-kata pembangunan. Cuma yang tampak ini pembangunan untuk siapa? Apakah pembangunan untuk rakyat atau rakyat untuk pembangunan?
kalau dalam kasus PIK 2 bukan pembangunan untuk rakyat menurut saya. Tapi rakyat yang harus berkorban untuk kepentingan mereka. Pembangunan. Jadi dengan alasan pembangunan rakyat diminta berkorban, gitu ya, supaya kita bisa bangun infrastruktur macam-macam, gitu ya. Lalu dibangunlah, gitu ya. Tiba-tiba yang isi siapa? Diisilah oleh kawan-kawan kita yang punya uang. Sehingga akhirnya saya lihat nampaknya pembangunan ini lebih berpihak kepada orang yang punya uang dan kepada Presiden Prabowo, Anda milih siapa? Milih rakyat atau milih oligarki? Ultimatum kepada Pak Prabowo. Kita kasih waktu misalnya dalam waktu 2-3 bulan, PSN PIK 2 harus dihentikan. Mari kita susun rencana untuk mengimbangi negara PIK 1, negara PIK 2 dengan negara Banten. Negara-negara yang dulu kita disinyalir menjadi bagian dari mafia tanah yang menzalimi rakyatnya. Lawan! Di sana ada mafia tanah yang duduk menjadi anggota DPRD Provinsi Banten sekarang. Lambangnya Kepolisian Republik Indonesia itu macan hitam, kumbang hitam. Tapi kalau bekerja anehnya pakai anjing. Kalau dulu kita harus berdarah-darah menyingkirkan VOC, lalu kenapa setelah menjadi NKRI malah oligarki biarkan berkuasa di negeri ini? Memimpin. Rusaknya bangsa Indonesia ini karena yang mimpin kemarin siapa? Haji Munarman. Nah, gitu kira-kira. Sampai muncul PSN ninggalin sesuatu yang bukan yang terbaik, malah yang terburuk. Gitu kira-kira. Lalu apakah warisan orang terburuk ini akan kita biarkan? Tentu tidak. Kemudian tadi Bapak Haji Munarman menyampaikan bahwa Jogja itu punya kekuatan. Kenapa sebabnya? Karena Sultan Jogja berkuasa. Orang Banten sebenarnya adalah punya sultan yang dulu masih sangat cinta NKRI sampai tidak lepas dari NKRI sampai kemudian detik ini. Dulu waktu zaman perpisahan itu, waktu perpisahan negara itu, negara RIS, itu ada 3 kesultanan yang masih tetap mencokong republik ini. Pertama Banten, kedua Aceh, ketiga Jogja. Sayang raja kita sangat tawadu di waktu itu. Wahai Raja Banten, teruskan kerajaanmu, akan kami berikan kekuasaan. Raja kita ini luar biasa bilang, enggak, karena sekarang sudah ada negara Republik Indonesia. Untuk apa kami berkuasa? Kami saat cinta NKRI dan kami siap untuk terus bersama dengan NKRI tanpa membuat kerajaan. Paham sampai sini? Bagaimana orang Banten hebatnya cinta NKRI? Paham? Bagaimana negara ini cinta sekali terhadap Republik ini? Bukankah kita sudah melihat betapa kemudian raja kita, Raja Banten siap untuk tidak memimpin negerinya, yaitu Banten, dan menyerahkan kepada Republik ini dengan serta-merta. Luar biasa bukan? Tapi setelah diserahkan, sekarang apa hasilnya? Banten dioyak-oyak. Banten dikriminalisasi. Sampai-sampai orang Banten tidak sanggup memimpin negerinya sendiri. Mohon maaf. PJ Gubernur yang terakhir orang mana? Bukan orang Banten. Gubernur sekarang orang mana? Bukan orang Banten. Kemana orang Banten? Karena dikadali oleh pusat, dikadali oleh pemerintah yang ada saat ini. Dikira orang Banten tidak bisa mimpin. Bukan. Orang Banten yang menyelamatkan pada saat kemudian bangsa ini acak-acakan. Namanya apa? Siapa presiden yang kedua setelah Syarifuddin Prawira Negara? Orang mana? Orang Banten menyelamatkan apa? Bangsa ini. Sekarang bapak-bapak, mari kita lihat. Rempang bisa bergerak? Tidak bisa bergerak. Sekarang mulai bergerak, mulai berontak. Kenapa? Karena ada orang Banten bergerak. Ini orang Banten ini, karena tinggalnya di Tangerang. Orang Banten bukan, Haji? Orang Banten. Saya keturunan orang Banten, saya orang Banten asli. Bapaknya orang diuyai maning teh. Buatan diuyai malih, asli orang Banten. Bahkan kalau perlu siap memimpin Banten. Kalau perlu. Tapi tidak, karena kita punya sultan, masih punya sultan. Saya 10 tahun menelusuri siapa yang punya BPKB Kesultanan Banten. Banyak yang punya SNK, ngaku-ngaku kan. Tapi yang aslinya yang punya BPKB ternyata masih ada, Bu. Dan beliau berwasiat kepada saya, Hafidin, tolong jaga masyarakat, tolong jaga umat. Makanya saya datang sekarang sini nih untuk mengabarkan bahwa kita saat ini, karena ternyata bangsa kuat itu butuh pemimpin yang kuat. Maka ingat, karena juga Banten sudah membela negara ini dan sekarang dikoyak-koyak negara ini, maka ingat, berarti mau tidak mau Kesultanan Banten harus tegak kembali. Silakan, Allah Akbar. Maka kapan saja
ada pergerakan yang ingin menegakkan kembali Kesultanan Banten, siap dukung? Siap berkorban? Siap lawan aduan? Aduan lawannya bukan Prabowo, bukan, tapi Sultan Banten. Siap? Siap menjadi anak buah Sultan Banten? Siap menjadi rakyat Sultan Banten? Mari kita kuatkan. Allah Akbar. Saya sampaikan, yuk kita lawan. Maukah Banten ini dikuasai Cina? Saya punya tim. Saya 2017 sudah mulai punya tim. Kami sudah baca yang namanya PIK itu nanti bukan hanya di sana doang, tapi sampai Tanjung Lesung. Ini dari Tanjung Kait sampai Tanjung Lesung. Kalau Tanjung Kait sampai Tanjung Lesung dikuasai oleh Cina, perumahannya di sana, dan kita sering mendengar dan menemukan senjata mereka berkeliaran di mana-mana, lalu kira-kira orang Banten jadi apa? Kira-kira jadi apa? Kata Pak Kiai tadi, kemungkinan jadi sate mereka. Mau jadi sate? Atau kita nyate mereka? Ayo, itu penting ini, yang penting itu. Dan Bapak, ini adalah saksi. Abah, naik Bah. Berdiri Bah. Ini Abah Gacau namanya. Saya sampai hari ini belum tahu namanya siapa aslinya. Saking hebatnya orang ini, saya tidak berani bertanya siapa nama aslinya. Nggak berani saya. Takut kualat bukan apa-apa. Karena mohon maaf, seluruh ahli teluh, ahli santet, ahli apapun, tinggal minta sama beliau siapa yang harus dilakukan. Serius, namanya ini. Beliau pendekar asli luar biasa, dan beliau sudah berikan di hadapan Sultan Banten untuk mengatakan siap di garda terdepan untuk kemudian membela Sultan Banten. Silakan. Kekuatan beliau saya tidak berani menyentuhnya. Namanya pun saya nggak mau tahu. Namanya saya nggak mau tahu saya. Takut walat bukan apa-apa. Takut sekali nonjok, saya mentah nggak mau saya kan kira-kira begitu. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, siap berjuang? Siap berjuang? Ingat ibu-ibu, ibu punya iman? Apa kata Allah? Ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Oke Bu, orang Banten sekarang diuji. Kata Allah, emang boleh orang mampu beriman tanpa diuji? Ujian paling hebat orang beriman itu apa? Kena tetanus? Apa kena penyakit? Atau karena kemiskinan? Bukan, tapi datangnya musuh. Aduan datang, ya kan? Dengan seluruh kekuatan keuangannya. Sekarang, besok mereka bawa tentara ke kita lawan sekarang atau nanti? Kalau nanti, ibu-ibu banyak jadi janda, anak-anak perawannya dinikmati mereka. Mau? Kalau tidak mau sekarang atau nanti?